Ini adalah Realme 16 Pro Plus 5G, smartphone terbaik Realme untuk lini number series saat video ini dibuat. Akhirnya kamera telefoto balik lagi. Sekarang pakai 50 megapiksel periskop telefoto, 3,5 kali optical zoom. Kamera utamanya juga upgrade jadi 200 megapiksel, baterai 7000 mAh, SoC pakai Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12GB, storage 512GB. Datang dengan Realme UI 7 yang baru. Fitur AI-nya makin melimpah. Desainnya juga unik. Bahkan kolaborasi kembali dengan desainer terkenal dari Jepang nih ya, Naoto Fukasawa. Dan masih banyak lagi kelebihan lainnya. Oke, langsung aja kita bedah lebih dalam. Ini dia review Realme 16 Pro Plus 5G. Ya, Realme 16 Pro Plus. Seri Pro Plus itu sempat absen di Realme 15 series tahun lalu ya, tahun 2025. Di 15 series tertinggi itu berubah jadi 15 Pro. Padahal dari segi tradisi, Pro Plus itu adalah versi tertinggi untuk number series. Pro Plus itu sudah ada sejak Realme 9 series sampai 13 series. Realme 14 Pro Plus itu ada di global tapi nggak masuk resmi ke Indonesia. Nah, menurut Realme, karena permintaan pasar yang maunya Pro Plus balik lagi, sekarang dijawablah lewat Realme 16 Pro Plus. Seiring dengan yang satu ini, Realme juga merilis Realme 16 Pro untuk versi yang lebih terjangkau. Nah, untuk video ini kita akan fokus ke versi terbaiknya, yaitu Realme 16 Pro Plus. Kita mulai dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit smartphone dengan screen protector yang sudah terpasang. Kemudian masih ada chargernya di sini. Ini adalah charger Superbook 80 watt ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case SIM tray ejector dan juga paket dokumen. Jadi lengkap ya. Nah, untuk desain ini terlihat ada perubahan signifikan dibandingkan Realme number seri sebelumnya. Realme menyebutnya sebagai Urban Wild Design. Desain modul kameranya jadi tambah keren, bahkan material back covernya juga spesial. Kata Realme, ini adalah bio-based organic silicon yang dibuat dari sedotan-sedotan yang plant-based itu. Jadi ini ramah lingkungan. Saat digenggam terasa seperti kulit sintetis yang halus dan juga nggak licin di sini. Secara filosofi, Naoto Fukasawa mengambil inspirasi dari hamparan gandum. Buat yang nggak tahu, Naoto Fukasawa, dia ini adalah desainer terkenal dari Jepang. Realme juga sudah pernah berkolaborasi sebelumnya, seperti untuk Realme GT Master Edition, GT2 Pro, dan beberapa produk Realme lainnya. Untuk opsi warna itu ada Master Gold seperti unit kami ini, dan ada juga warna Master Grey. Oke, untuk dimensinya tinggi 162,5 mm, lebar 76,3 mm, dan ketebalan sekitar 8,49 mm. Sementara bobotnya menurut Realme ada di 203 gram. Kalau kami timbang sendiri itu bobotnya ada di kisaran 207 gram ya. Ini mungkin akibat adanya screen protector yang terpasang. Nah, tapi ini bobot yang masih cukup ringan mengingat baterainya itu 7000 mAh dan punya modul kamera yang lengkap dari ultrawide sampai tele yang periskop. Nah, untuk ketahanan terhadap air dan debu, smartphone ini sudah memiliki rating di IP68 dan IP69K. 6 itu artinya kedap dari debu. 8 itu artinya tahan kejebur di air bersih sekitar 1,5 meter selama 30 menit. Nah, kalau untuk 9K itu artinya tahan semprotan dari water jet dengan suhu ekstrim. Ini bahkan bisa di atas 80 derajat Celcius. Tapi tentunya IP rating ini hanya untuk kondisi nggak sengaja ya. Bukan berarti HP-nya itu anti air atau cocok dibawa berenang ya. Jadi jangan dibawa snorkeling gitu ya. Jangan iseng-iseng di water jet gitu. Jangan. Dan yang perlu dicatat bahwa ketahanan air juga bisa berubah seiring waktu dan penggunaan. Tapi itu bukan berarti IP ratingnya langsung hilang. Enggak, IP rating itu kayak sertifikat ya, pasti ada terus. Sekarang kita lihat sisi kanannya. Ini ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon dan lubang output untuk speaker. Di kiri ini kosong. Di bawah ada SIM tray dual SIM, ada mikrofon USB-C dan grill speaker stereo bagian bawah. Jadi speakernya stereo ya. Dengan speaker satu lagi itu adanya di earpiece, tapi dibantu juga dengan lubang di frame atas tadi untuk tambahan output speakernya. Suara sendiri sudah tergolong lantang, jernih, dan separasi suaranya juga udah lumayan oke ya. Karakternya itu cenderung dominan di treble. Untuk bass terasa tipis-tipis saja. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,8 inci, resolusinya adalah 1280x2800 pixel, refresh rate-nya up to 144 Hz. Sejauh pengujian kami, refresh rate itu baru bisa adaptif dari 60 sampai 120 Hz. Kita belum ketemu skenario yang bisa membuatnya jalan di 30 Hz atau 144 Hz. Nah, untuk layarnya ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 7i. Dari segi brightness, untuk indoor brightness itu maksimum sampai di 500 nits. Nah, di sini juga ada mode extra brightness. Ketika diaktifkan, brightness bisa naik
naik secara manual ke kisaran 860 nits. Sementara untuk simulasi outdoor saat kami coba itu bisa di kisaran 1900 nits. Ini full screen brightness loh ya. Untuk kelas mid-range ini adalah hasil yang luar biasa. Mau dipakai di dalam kondisi di bawah terik matahari yang terik banget itu juga nggak ada masalah ya. Realme memang mengklaim peak brightness itu nyampe 6500 nits, tapi itu memang bukan skenario pengujian yang umum. Nah, untuk color gamut, Realme menyediakan beberapa mode warna. Ada Vivid, Natural, Cinematic, dan Brilliant. Ada juga mode Advanced untuk pengaturan manual. Oke, sekarang kita lihat color gamutnya. Untuk mode Vivid dan Cinematic, color gamut coverage dan volumenya itu ada di kisaran 92% DCI-P3. Untuk mode Brilliant, coveragenya itu ada di kisaran 99,8% DCI-P3 dengan gamut volume di 116% DCI-P3. Ketiga mode ini menurut kami lebih pas untuk nonton film atau main game mungkin ya. Nah, untuk mode natural diarahkan ke kisaran 92% sRGB untuk gamut volumenya dan gamut coveragenya. Nah, ini lebih cocok untuk editing konten. Nah, untuk bezel layar ini udah sangat tipis di seluruh sisinya dan juga sudah cukup simetris. Di sisi layar juga terdapat optical in-display fingerprint. Nah, untuk fitur always on display tersedia, tapi sayangnya ini belum bisa diatur untuk selalu menyala. Saat dicoba, AOD-nya ini cuma nyala sekitar 5 detik saja. Oke, kemudian di atas layar ini ada earpiece ya. Ini untuk speaker dan juga bisa dipakai untuk nelpon. Lalu ada juga kamera selfie. Ini 50 megapiksel, bukannya f2.4 fix focus. Perekaman videonya lumayan tinggi sampai 4K 60 fps. Beralih ke sisi belakang, ini kamera utamanya ya. 200 megapiksel Luma Color ya. Sensornya pakai Samsung ISOCELL HP5, ukurannya 1/1,56 inci, bukannya f1.8 dan tentunya autofocus, dilengkapi dengan optical image stabilizer dan perekaman video up to 4K 60 fps lagi. Luma Color Image ini adalah algoritma pemrosesan gambar yang dikembangkan Realme bersama dengan TUV Rhineland. Tujuannya adalah untuk mendapatkan skin tone yang lebih natural, depth yang lebih realistis, serta warna yang lebih konsisten. Kemudian kamera berikutnya adalah 8 megapiksel ultra wide camera, bukannya f2.2 fix focus dan perekaman video up to 1080p 30 fps. Nah, Realme ini kembali ke racikan lama yang pakai ultrawide 8 megapiksel turun dari 50 megapiksel yang ada di Realme 15 Pro. Tapi untuk kamera satu lagi adalah 50 megapiksel periscope telephoto portrait. Ini 3,5 kali optical zoom. Sensornya ISOCELL JN5 ya, bukan f2.8, dilengkapi dengan optical image stabilizer. Untuk perekaman video ini up to 4K 60 fps. Fitur kamera ada banyak ya. Bisa lihat di menu kameranya yang berikut ini ya. Kalau yang jadi andalan Realme kali ini itu adalah Vibe Master Mode. Di sini terdapat 21 preset warna, jadi kalau di mode auto mungkin kurang masuk selera, nah tinggal ekspor aja ke sini. Oke, untuk spesifikasi, SoC-nya pakai Snapdragon 7 Gen 4, fabrikasi 4 nanometer, RAM 12GB LPDDR5X. Di sini ada fitur RAM expansion yang bisa menambahkan hingga 14GB jika dibutuhkan. Untuk storage setengah terabyte atau tepatnya 512GB UFS 3.1. Hanya ada satu varian ini aja ya. Dan kabar baiknya, walaupun ini Snapdragon 7 Gen 4, ini udah pakai UFS 3.1, bukan 2.2 lagi. Oke, lanjut untuk sistem pendinginnya, dia pakai airflow VC cooling ya, alias pakai vapor chamber di sini. Untuk baterinya ini 7000 mAh Titan battery. Chargernya pakai 80 watt ultra charge dan bypass charging tentunya ada di sini. Untuk sensor, wah lumayan lengkap ya. Accelerometer, gyro sensor, proximity sensor, ambient light sensor, e-compass dan lain-lain ada semua. Untuk konektivitas tentunya dia udah bisa 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Sayangnya belum ada dukungan untuk eSIM ya di sini. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 6 dan Wi-Fi sharing tersedia. Bluetooth-nya versi 5.4. Untuk Bluetooth codec dia punya keluarga Qualcomm aptX ya, lalu ada SBC, AAC, LHDC, dan LDAC juga tersedia. NFC tentunya ada, USB-nya bisa OTG, tapi kalau untuk output display via USB-C itu belum bisa. Untuk sistem keamanan dia pakai optical in-display fingerprint scanner, lalu ada juga face unlock. OS-nya pakai Realme UI 7, basisnya adalah Android 16. Untuk update OS, Realme menjanjikan bahwa akan dapat update Android itu 3 kali, dan untuk security update itu sampai 4 tahun. Ya, saat pertama kali menyalakan ada beberapa aplikasi tambahan yang langsung terinstall di sini, tapi untungnya ini bukan aplikasi yang aneh-aneh ya, dan bisa di-uninstall kalau tidak dibutuhkan. Bahkan di Realme UI yang baru ini tergolong sedikit sebetulnya bloatware-nya. Aplikasi bawaan semacam Find Easy itu udah nggak ada lagi ya. Sepertinya tim softwarenya Realme udah bebenah. Keren yang satu ini. Untuk fitur OS, Realme tentu saja tidak mau ketinggalan terkait fitur AI. Ada fitur AI Motion Pop Out. Ini memungkinkan kita membuat foto kolase dan menggabungkannya dengan motion photo. Kita contohkan dengan membuat kolase misalnya dari 3 foto seperti ini ya. Kita bisa membuat objek utama jadi pop out, dan karena bisa digabung dengan motion photo, jadi ada bagian gambar yang bisa bergerak di sini. Kemudian ada AI Light Me. Fitur ini berisi template supaya foto kita bisa punya lighting dan bayangan yang membuatnya lebih keren. Misalnya kalau foto di samping jendela, foto yang tadinya biasa seperti ini bisa diedit seakan lagi ada sorotan matahari sore.
Lalu ada AI Style Me, ini juga merupakan preset gaya foto. Isi presetnya itu lebih ke arah tema musim. Jadi foto kita bisa seakan lagi ada di negara yang 4 musim. Lalu ada juga tema kartun, 3D emoji, dan modeling photoshoot. Yang modeling photoshoot ini menarik sih ya, kita bisa membuat seakan kita lagi di studio foto profesional. Nah, AI Style Me dan Light Me ini merupakan bagian dari AI Edit Genie. Untuk mengakses fiturnya, tinggal ke galeri bawaan saja, lalu pilih bagian editing ya. Oke, lanjut ada AI Framing Master. Ini adalah fitur yang bisa kita temukan di app kamera bawaan Realme. Di kanan menu kameranya ini ada gambar grid. Ini adalah fitur AI Framing Masternya. AI akan membaca preview foto kita dan mereka akan menganalisa komposisi yang pas itu seperti apa. Tinggal ikuti arahan AI-nya, misalkan tempatkan titik ini ke lingkaran di posisi yang ini. Nanti AI-nya akan menyesuaikan komposisinya secara otomatis. Kita nggak perlu klik zoom in, zoom out, tahu-tahu tinggal jepret aja. Ini akan berguna untuk yang mungkin kurang paham fotografi atau kurang paham komposisi lah tepatnya ya. Misalnya lagi jalan-jalan mau minta tolong orang lain fotoin kita. Nah, berguna nih ya. Nyalain aja AI framing, ikutin arahan, jepret fotonya, beres ya. Lalu ada lagi AI Recording and Translate. Ini fitur yang bisa kita temukan di aplikasi recorder suara bawaan. Sesuai namanya, nanti suara kita bisa dikonvert ke bentuk teks dan bisa juga ada versi translate-nya. Untuk bahasa yang disupport itu udah banyak bahasa dan yang penting bahasa Indonesia sudah disupport juga. Lalu ada AI Gaming Coach. Nah, fitur ini kita bisa temukan di Overlay Game Tools. Caranya tinggal swipe aja dari si layar seperti ini ya, lalu pilih AI Gaming Coach. Kita contohkan pas lagi main Mobile Legends. AI-nya akan melihat gameplay kita dan memberikan saran supaya kita bisa lebih efektif dalam bertanding. Oke, sekarang mari kita masuk dalam pengujian benchmark dulu ya. Untuk benchmark kita langsung aktifkan fitur GT Mode untuk mendapatkan performa yang maksimum. Untuk Antutu 10 itu skornya adalah 1 jutaan kecil. Untuk Antutu 11 kita dapat 1,4 jutaan. Semakin tinggi versi Antutunya skor bisa naik jauh seperti ini ya. Jadi pastikan kalau kalian mau bandingkan versi Antutunya itu harus disamain gitu ya. Masih sering yang kita temukan orang berpikir kalau HP-nya jadi makin kencang saat dicobain Antutunya, padahal itu cuma naik versi doang. Lanjut, untuk Geekbench 6 single core 1324 multicore 3921. Terima Slingshot Extreme Unlimited graphics core-nya di 14328. Terima Quad Life Stress Test. Nah, kita lihat sekarang konsistensi performanya ya. Untuk base score-nya 7694, lowest score di 7596. Stability-nya adalah 98,7% tanpa kipas. Nah, jadi tanpa kipas aja kestabilannya udah sangat baik. Dari semua skor benchmark ini memang mengindikasikan bahwa level performanya memang ada di kelas menengah atas. Kami tahu ini bukan yang paling kencang di kelas harganya, tapi bisa dibilang ini skor minimal yang kami harapkan untuk smartphone di kelas harganya. Oke, sekarang kita lanjut untuk gaming. Tentu kita aktifkan juga ya GT Mode-nya supaya pengalaman gamingnya maksimal. Kita mulai dulu dari Subway Surfer. Game ini bisa berjalan di 120 fps mulus dan lancar, tapi memang kita harus setting dulu refresh rate-nya ke high. Kalau di mode auto, itu layarnya akan turun ke 60 Hz, jadi otomatis frame rate-nya kehambat, jadi bertahan di 60 fps aja. Lanjut untuk Mobile Legends, setting frame rate-nya udah bisa nyampe ultra, dan untuk setting grafis lainnya kita set di mentok kanan ya. Game ini bisa berjalan di 120 fps lancar, nggak ada masalah ya, mantep bener di sini. Lanjut untuk PUBG Mobile, untuk setting frame rate tertinggi kita bisa atur sampai Extreme Plus dengan setting grafis di Smooth. Saat dimainkan game berjalan mulus lancar di 90 fps. Untuk gyro aiming, wah ini responsif, nggak ada masalah tentunya. Oke, sekarang mari kita lihat langsung Genshin Impact. Kita langsung coba setting highest 60 fps. Setting preset highest di sini otomatis mengatur visual efek ke low. Kita coba tes dengan seperti ini ya, tanpa terlalu banyak utak-atik settingannya aja. Average frame rate ada di 44 fps dengan fluktuasi di kisaran 35 sampai 45 fps. Nah, untuk suhunya ini aman ya. Di sisi layar terpanas di 40 derajat Celcius dan sisi belakang itu juga terpanas di 45 derajat Celcius, ya, tapi titik doang. Sayangnya masih ada sedikit masalah pada layarnya ketika suhu sudah agak tinggi. Layar bisa jadi kurang responsif. Misalnya kita lagi lari pakai virtual joystick yang ada di kiri bawah layar itu ya, tiba-tiba bisa lepas dan karakternya berhenti lari. Multitask juga bisa error ya, dimana saat kita lagi jalan pelan lalu mau tekan tombol dash untuk lari, tombolnya ini kadang nggak merespon apapun, seperti nggak tertekan ya. Semoga ini hanya isu software aja dan bisa di fix dengan cepat, karena untuk sejauh ini kita nemunya di Genshin Impact. Nah, untuk solusi sementara kita bisa fix dengan pakai kipas pendingin. Saat kita pakai kipas pendingin, error di multitasknya itu nggak terjadi. Selain itu kalau dikipasin, frame rate bisa naik sedikit, rata-rata jadi 44 ke 47 fps. Performa sedikit membaik dan frame rate jadi lebih sering ada di kisaran 38 sampai 47 fps. Kestabilan juga membaik menurut kami ya. Kalau mau ranking-rankingan performa seperti ini tanpa kipas dia A-, kalau dia pakai kipas dia jadi A.
Lanjut untuk Wuthering Waves, kita coba dengan setting preset rata kiri dengan frame rate di 60 fps. Sayangnya game ini belum terbilang stabil ya. Frame rate memang bisa nyampe ke 50 fps, tapi fluktuasinya itu bisa 25 sampai 50 fps. Ini bikin pengalamannya kurang nyaman ya. Lagi mulus di 50 tiba-tiba drop ke 25 fps, lalu tiba-tiba balik lagi ke 50 fps. Sepertinya developernya WoWA ini masih butuh optimalisasi ya untuk SoC Snapdragon 7 Gen 4. Oke, sekarang lanjut aja masuk ke pengujian kameranya. Di tangan saya kali ini sudah ada Realme 16 Pro Plus nih. Langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah kamera selfie-nya, saya rekam di resolusi 4K 30. Dan yang pertama-tama saya mau cari tahu adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang lagi kalian dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Untuk video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau menurut kalian gimana kualitas suaranya? Kalau menurut saya pribadi sih, kualitas suaranya udah cukup bagus. Suara vokal saya terdengar jelas. Untuk vlogging sehari-hari atau tanpa mikrofon eksternal tuh udah mencukupi lah. Cuman memang suara noise di sekitar kalau saya dengar sih lumayan masuk juga ya. Tapi tentunya untuk kualitas suara yang lebih baik, kita bisa pakai mikrofon eksternal ya. Di sini saya cobain pakai mikrofon eksternal dan suaranya bisa masuk dengan baik, nggak ada masalah. Cuman yang saya harapkan dari Realme adalah di sini tuh belum ada indikator mikrofonnya. Semoga di kedepannya tuh bisa diadain ya indikator mikrofon supaya kita bisa lebih yakin gitu sumber suaranya nanti itu dari mana, mikrofon bawaan atau mikrofon eksternalnya. Lanjut ke kamera selfie atau kamera depannya. Dari segi kualitas gambarnya sendiri gokil sih ini. Detailnya mantep banget, ketajamannya juga pas, saturasinya juga pas menurut kami. Bahkan kamera selfie-nya ini juga sudah support 4K 60 fps ya. Jadi kemampuannya sudah mirip selfie kelas flagship lah ini. Cuman memang masih fix fokus saja, belum autofocus di sini. Dynamic range tergolong standar, area wajah bisa diekspos dengan sangat baik, tapi area highlight-nya terlihat overexposed di sini. Kami juga sudah coba di 4K 60 fps dan dynamic range-nya juga mirip-mirip aja hasilnya. Sebetulnya ada fitur HDR video pada kamera selfie-nya ini yang bisa meningkatkan dynamic range-nya. Tapi efeknya menurut kami tidak terlalu signifikan. Dan ada beberapa keterbatasan teknis yang harus dipelajari dulu. Misalnya nih, kalau device kita nggak support format HDR ini, saat diputar videonya, malah jadi aneh warnanya. Kalau cuma untuk diputar di HP-nya sendiri sih masih aman. Dari segi stabilizer, videonya juga sudah cukup bagus. Di bawah jalan seperti ini, videonya rapi dan stabil. Nah, saat kita coba di 4K 60 fps, sayangnya videonya belum stabil nih. Stabilizernya seperti tidak aktif di 4K 60. Apakah ini keterbatasan SoC-nya? Nanti kita bahas lebih lanjut deh. Sekarang kita ke kamera utamanya. Untuk kamera utamanya sih jos banget ya, asli dah. Detailnya luar biasa, saturasinya dan ketajamannya juga oke banget di sini. Di 4K 60 fps, kami tidak menemukan perbedaan signifikan. Di kondisi terang, detail dan ketajamannya terlihat tidak menurun. Dynamic range lumayan oke, area gelap bisa diekspos dengan baik. Untuk area terang, exposure-nya juga lumayan oke, tapi kalau diperhatikan banget ya, masih ada beberapa area yang overexpose. Kita juga sudah coba di 4K 60 fps dan tidak banyak perubahan, hasilnya mirip-mirip aja. Sebetulnya dengan fitur HDR video, kita bisa meningkatkan dynamic range-nya jadi lebih mantep sih. Lumayan kelihatan bedanya kalau di kamera utamanya ini. Tapi ya itu, format video ini belum tentu bisa diputar dengan baik di device lainnya. Selama cuma di HP-nya sendiri sih masih aman. Berikutnya kita cek stabilizernya. Di 4K 30 fps sih aman. Videonya stabil dan overall gambarnya juga masih tergolong rapi. Saat kita coba di 4K 60 fps, entah kenapa, stabilizernya ini seperti belum bekerja maksimal ya. Belum sampai level gempa sih. Stabilizernya terlihat ada, tapi tidak semaksimal di 4K 30 fps tadi. Kita lanjut ke kamera ultrawide-nya. Untuk kamera ultrawide-nya hasilnya seperti ini ya. Kualitasnya jelas jomplang dibandingkan dengan kamera utamanya. Jadi jangan berharap detail yang tinggi juga di sini. Ini overall gambarnya so-so aja lah. Yang perlu diperbaiki Realme menurut kami ada di skin tone-nya. Entah kenapa, skin tone-nya jadi kemerahan di ultrawide-nya ini. Kita sudah coba di beberapa situasi hasilnya sama, skin tone terlalu merah. Semoga bisa ditingkatkan via software update. Lalu dari dynamic range-nya sebetulnya nggak buruk ya di sini. Area gelap bisa diekspos dengan cukup baik, area terangnya nggak sampai habis yang putih doang sih. Sebagian masih bisa diekspos dengan baik. Tapi, entah kenapa kok wajah si Zaki ini terlihat seperti tempelan ya jadinya. Coba kita zoom in dari editing, di area kepalanya seperti ini. Kalian lihat juga kan, seperti ada garis outline-nya gitu. Ditambah, kalau kita zoom in ke area daun kanan atas nih, ada garis-garis ungu yang kalau di istilah kamera itu adalah color fringing atau aberasi kromatik. Kemungkinan besar sih ini memang karena kualitas sensornya sendiri. Dari segi stabilizer, ultrawide-nya ini sudah cukup stabil. Bukan stabil level gimbal yang super smooth juga sih, sekedar oke aja lah ini. Terlepas kamera ultrawide downgrade, tapi Realme memberikan upgrade luar biasa di kamera telenya. Bisa kita lihat kualitas gambarnya juga luar biasa dan bokeh naturalnya juga mantep ya.
Bahkan kamera telenya ini juga sudah support 4K 60 fps juga. Nice lah. Ini 3 kamera di sini sudah terasa nyerempet flagship. Dynamic range di kamera telenya termasuk oke, baik sisi gelap terang dapat diekspos dengan baik, aman. Di 4K 60 fps juga nggak masalah, dynamic range-nya konsisten bagus, nice. Untuk stabilizer sudah cukup baik sebetulnya. Meski memang kita belum bisa berharap bisa sestabil kamera utama atau kamera ultrawide-nya. Kalau telefoto wajar kok seperti ini. Berikutnya kita juga cobain 4K 60 fps, lagi-lagi ketika di 4K 60 ini, level stabilizernya seperti beda ya. Yang jelas nggak sampai level gempa sih, cuman memang belum seoptimal 4K 30 tadi. Berikutnya kita bahas pengalaman multi kameranya. Ini upgrade yang saya tidak sangka sih sebetulnya. Pertama kalinya saya ngerasa di smartphone Realme, transisi kameranya bisa semulus ini. Terutama di mode foto. Pindah dari kamera ultrawide ke utama ke tele, smooth banget asli. Di mode video juga lumayan mulus, tapi memang ada SKB Kashmir Train saja. Efektif di 1080p30 kalau mau akses transisi ke semua kamera. Karena ultrawide-nya memang mentok di situ aja. Kalau kombinasinya antara kamera utama, kamera tele, dan kamera selfie, 4K 60 fps bisa pindah kamera langsung. Gokil. Ternyata Snapdragon 7 Gen 4 ISP-nya bisa se-powerful ini. Keren-keren. Lalu untuk konsistensi warna sudah lumayan oke ya kalau kita ngomongin kamera utama dan telenya. Kalau ultrawide-nya masih perlu diperbaiki lagi tone warnanya. Oke, sekarang kita lihat apakah suara saya terputus ketika kita pindah-pindah kamera. Jadi saya akan berhitung dari 1 sampai 30 dan apabila ada angka yang ke-skip berarti videonya atau audionya kepotong di sana. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Oke, jadi kayak gitu hasilnya. Gimana? Apakah suara saya ada yang keputus atau ada angkanya yang ke-skip? Sekarang kita masuk ke kondisi low light. Kamera selfie-nya masih mencukupi untuk low light. Gambar memang sudah terkesan soft sih. Tapi detail masih cukup bisa dipertahankan dan noise-nya tergolong lumayan bersih. Di 4K 60 fps, entah kenapa videonya tuh frame drop ya ke 33 fps. Meski setting auto frame rate-nya sudah kita matikan. Semoga ini hanya bug aja ya dan semoga juga bisa segera di-fix oleh tim Realme. Dari segi stabilizer belum bisa dibilang yang rapi, jedak-jeduknya masih agak terasa di sini. Tapi nggak sampai level berantakan parah juga sih, masih bisa dipakai lah. Beralih ke kamera utama, videonya tergolong bersih dari noise, detail juga masih bisa dipertahankan dengan sangat baik. Menariknya meski kita setel ke 4K 60 fps, videonya masih cukup terang, dan di sini kualitas sensor sangat menentukan ya kalau di situasi seperti ini. Dari segi stabilizer videonya bekerja dengan cukup baik ya, di low light jitternya ada sih, tapi tergolong minim. Menariknya di 4K 60 fps, videonya bisa lebih rapi saat di bawah jalan seperti ini. Nyaris tidak terasa jitternya. Tapi memang stabilizernya ini terasa masih ada ayun-ayunnya gitu ya. Berikutnya kamera ultrawide. Nah, menurut kami sih ultrawide-nya kurang pas ya untuk low light. Lumayan jomplang jika dibandingkan dengan kamera utamanya tadi. Jadi kalau mau pakai kamera ultrawide-nya, kalau bisa di kondisi cahaya yang cukup aja ya. Berikutnya kita tes kamera telefotonya. Untuk video kamera tele ini sih tergolong masih oke ya untuk low light. Selama kita merekamnya di 30 fps. Gambar tergolong emang udah agak gelap sih, tapi detail masih bisa dipertahankan dan noise-nya masih tergolong bersih. Yang kami suka meski di kondisi seperti ini, telefotonya tuh konsisten ya. Jarang sekali kami menemukan telenya itu berubah jadi kamera utama yang di crop. Lalu untuk mode 60 fps, gambar sudah terlalu gelap sih. Masih bisa kita maklumi karena ini bukan sensor tele kelas flagship juga. Ini ISOCELL GN5 ya, bukan ISOCELL HP9, beda kelas. 4K 30K tadi aja udah bagus banget kok sebetulnya. Kalau urusan stabilizer, lagi-lagi nih kamera tele belum pas untuk sambil di bawah jalan seperti ini. Kalau mau vlogging sambil jalan, pastikan pakai kamera utamanya aja. Untuk autofocus saat low light, hasilnya aman ya. Kamera utama lancar autofocusnya, kamera telenya juga aman, gak ada masalah. Fokusnya bisa lancar semua. Untuk hasil tes versi tabel, bisa kalian cek aja hasil pengujian kami di tabel berikut ini. Sekarang kita bahas fotografinya. Pertama, mari kita lihat kemampuan kamera utama 200 megapikselnya. By default, kalau di mode auto, kameranya ini pixel binning jadi sekitar 12 megapiksel ya. Kalau mau full res, ada mode khususnya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Gokil ya, croppingnya sejauh ini aja. Detailnya masih bisa sebagus ini. Kapan kita cocok untuk pakai fitur ini? Kalau menurut saya sih, kalau kita lagi butuh satu foto yang fleksibel ya. Butuh sudut pandang wide, tapi butuh di crop juga untuk lihat detail-detail kecilnya. Kalau pengalaman pribadi saya sih biasanya kalau pas lagi foto produk sih. Misalnya lagi di toko gitu. Barangnya banyak, kita jepretnya satu kali pakai 200 megapiksel. Kalau misalnya ada orang atau kita pengen lihat detailnya, tinggal di zoomin aja. Nah, karena memang berguna, kita tidak bisa bilang 200 megapikselnya ini gimmick ya. Tapi apakah cocok dipakai setiap hari? Ya nggak juga. Pertama, processing itu berat. Lalu size fotonya juga gede banget. Kalau untuk foto sehari-hari mending auto aja lah.
Kemudian untuk hasil dari telefotonya tergolong impresif sesuai harapan. Ini perbandingan foto 1 kali dan 10 kalinya. 10 kalinya aja masih bagus banget ya hasil fotonya. Dari segi HDR juga nggak ada masalah. Di situasi sulit seperti ini, processing HDR-nya bekerja dengan optimal, sehingga fotonya juga tetap bagus. Sekarang kita cobain fitur-fitur ekstranya. Ada banyak sih sebetulnya. Kita cobain beberapa deh ya. Yang pertama itu ada slow motion. Di sini slow motionnya bisa kita pakai di 1080p 120 fps. Seperti yang kalian lihat sekarang ini. Gambar yang dihasilkan sudah cukup bagus, dan yang menarik, kita juga bisa pakai slow motion untuk kamera telefotonya juga. Kalau mau lebih lambat, kita bisa setel aja ke 720p 240 fps. Fitur berikutnya ada Vibe Master Mode. Di Vibe Master Mode ini, terdapat banyak sekali preset warna yang bisa kita pakai sesuai selera atau mood kita. Saat ini ada 21 preset, tapi kita cobain 3 deh. Ini adalah perbandingan mode foto auto dengan mode lively, vintage, dan juga vivid. Nah, yang perlu dipelajari adalah Vibe Master Mode ini juga merangkap manual fotografi. Biasanya kan kalau manual foto itu ada yang namanya Pro Mode ya. Di sini tidak ada mode Pro Mode khusus untuk foto, jadinya dicampur ke Vibe Master Mode ini. Untuk ISO kita bisa atur dari 50 sampai 6400 dan shutter speed dari 1/8000 detik sampai 30 detik. Berikutnya ada fitur Pro Video. Akhirnya di Realme ada Pro Video yang proper, guys. Gila, akhirnya dikabulkan juga permintaan saya dari lama ini. Dulu nggak ada nih fitur ini. Adanya mode movie yang memaksa kita manual video 21:9. Sekarang Pro Videonya sudah sebagaimana mestinya, aspek rasio 16:9 bisa, dan kita bisa pakai untuk kamera ultrawide, kamera utama, dan telenya juga. Untuk saat ini sih selfie belum bisa. Berikutnya ada fitur Dual View Video. Dengan fitur ini kita bisa merekam dari 2 kamera sekaligus, kombinasi antara kamera utama plus kamera selfie-nya. Meskipun ada opsi 3,5 kali zoom di sini, tapi ini adalah digital zoom dari kamera utama ya, bukan pakai kamera telenya. Layoutnya bisa kita custom side by side seperti ini, atau kamera satunya jadi kecil seperti ini. Menariknya saat merekam video, kita juga bisa mengatur posisi preview kameranya yang kecil ini. Berikutnya ada fitur lighting effect. Buat lucu-lucuan di foto aja sih ini. Ada 2 mode lighting effect yang bisa kita pakai. Fitur ini bisa mengubah bentuk cahaya dari lampu yang biasa jadi bentuk hati atau starburst seperti ini. Oke, tentunya tidak ada kamera smartphone yang perfect ya. Kameranya ini masih butuh perbaikan di beberapa bagian. Yang pertama, stabilizer 4K 60-nya tuh belum optimal. Bahkan di selfie sepertinya memang tidak aktif ya. Lalu dynamic range video harusnya bisa ditingkatkan lagi nih, terutama di kamera selfie-nya. Kemudian kamera selfie-nya sendiri masih fix fokus, belum autofocus. Lalu kualitas kamera ultrawide-nya ya yang penting ada lah ini. Kemudian spesifik selfie di kondisi low light. Saat merekam di 60 fps malah frame drop ke 30-an fps. Meski auto frame rate sudah dimatikan. Semoga segera bisa di-fix ya. Sejauh ini itu aja bisa saya protes. Dari segi kelebihannya sih banyak juga ya. Pertama, pengalaman foto dan videonya overall sih mantep di sini. Lalu mode 200 megapikselnya beneran bisa kasih detail yang lebih. Lalu udah bisa 4K 60 di berbagai kameranya, kecuali ultrawide. Kemudian telefoto 3,5 kali zoomnya itu, cakep banget. Mau foto atau video sih, mantep lah ini. Cukup sulit mendapatkan telefoto sebaik ini di kelas harganya. Personally saya sering pakai tele untuk foto portrait orang sih. Lalu stabilizer videonya juga lumayan rapi. Dan ternyata Snapdragon 7 Gen 4 kameranya bisa sekuat ini processingnya. Kuat untuk 4K 60, kuat pindah-pindah kamera juga, processing fotonya juga cepet. Animasi perbedaan kameranya juga sangat mulus. Lumayan kaget, Realme tahu-tahu bisa semulus ini transisi kameranya. Lalu fitur ekstranya banyak banget. Dari Vibe Master Mode, AI Landscape, Pro Video, Dual View Video, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, kemampuannya ini sudah nyerempet flagship. Tapi ada beberapa SKB sebaiknya kalian pelajari dulu. Singkatnya gini aja deh. Kamera utama, luar biasa. Kamera tele, luar biasa. Kamera selfie-nya, oke lah. Kamera ultrawide-nya, yang penting ada di sini. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan semua fitur kamera canggih dari Realme di number series ya. Kalau mau canggih semua, misalnya mau ultrawide yang bagus, ya ambilnya flagship dong. Pada akhirnya, ini tetap salah satu smartphone mid-range dengan kamera yang mantap menurut kami. Good job Realme. Selamat datang kembali Realme Number Pro Plus. Oke, kita masuk ke ujian baterainya ya. Sekarang untuk YouTube offline video playback 1080p resolusinya baterai habis setelah 28 jam. Hasil yang oke sebetulnya, tapi ingat baterainya agak terasa sedikit kurang ya. Untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR dalam 1 jam baterai berkurang di 6%. Mainan TikTok selama 1 jam baterai berkurang 6%. Untuk Genshin Impact highest 60 selama setengah jam baterai berkurang 13%. Hasilnya sih sebetulnya udah lumayan awet, tapi ya
Lagi-lagi, mengingat baterainya di 7000 mAh, sebetulnya kami berharap ini bisa lebih awet lagi. Oke, sekarang kita lihat kecepatan chargingnya. Dengan charger 80 watt, kita lihat dari 0 sampai 50% itu butuh waktu 25 menit saja. Sementara dari 0 sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 4 menit. Jadi ya sebetulnya lumayan kencang. Ingat, baterai 7000, bukan 5000 atau 6000. Lanjut lagi untuk Netflix, udah Wi-Fi L1 dan udah support streaming sampai Full HD. HDR10 juga tersedia di sini. Untuk YouTube streaming bisa nyampe 4K 60 dan support HDR juga. Haptic feedback ini bagian yang belum terasa kelas atas ya. Getarannya agak panjang dan kurang presisi. Dipakai ngetik cepat itu belum nyaman-nyaman amat. Tapi kalau kalian nggak wajib pakai getaran, harusnya nggak masalah. Matiin aja, gampang kan? Nah, untuk harganya. Untuk varian yang 512 ini harganya adalah 8.999.000. Ya, selamat datang di 2026 ya, di mana semua produsen akan naikin harga produk akibat krisis kenaikan harga RAM dan storage. Tapi kami tetap salut karena Realme bisa ngasih 512 GB, bukan 256 doang di sini ya. Nah, selain Pro Plus, Realme juga hadirkan Realme 16 Pro 5G. RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 GB dengan harga di 6.999.000. Bedanya ada di SoC yang dipakai, itu pakai Dimensity 7300 Max dan di sini tidak ada kamera telefoto. Sisanya sama semuanya. Nah, dalam peluncurannya ini kali ini Realme juga merilis Realme Buds R8 dan Realme Buds Clip. Realme Buds R8 ini merupakan TWS in-ear terbaru mereka yang dijual dengan harga kisaran 699.000. Sementara Realme Buds Clip ini adalah OWS ya, yang pertama dari mereka dengan harga di 899.000. Oke, kita balik lagi ke smartphone yang satu ini, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performa SoC-nya ini memang bukan yang paling kencang untuk kelas harganya, tapi masih cukup layak lah sebetulnya ya. Lumayan kencang juga loh, antutu sejutaan ya. Kemudian dia belum punya eSIM. Lalu fitur always on display-nya belum benar-benar always on. Haptic feedback ini juga belum berkelas. Untuk ultra wide-nya ini berasa downgrade jadi 8 megapiksel dan fix fokus pula. Dan masih ada beberapa keterbatasan teknis pada kameranya. Sebaiknya kalian pelajari dulu dan pastikan itu penting atau tidak untuk kalian. Lalu isu multitouch saat gaming. Nah, semoga ini segera diperbaiki ya lewat software update. Dari segi kelebihannya, ya kameranya tergolong keren untuk foto dan video. Kualitas kamera utama dan telefotonya itu impresif. RAM dan storage-nya besar. Udah support perekaman video 4K 60 fps. Fitur kamera juga berlimpah di sini. Performa stable banget. Baterai tergolong ya lumayan awet sebetulnya nih ya. Desain keren dan unik, chargingnya juga kencang. Speakernya stereo, layar AMOLED 144Hz. IP ratingnya lengkap ya, ada IP68 dan ada IP69K. Konektivitasnya lengkap. Lalu dia hadir dengan Realme UI 7 dan langsung Android 16 dan update OS-nya juga 3+4 di sini. Pada akhirnya pertanyaannya, smartphone ini cocok buat siapa? Fokus utamanya jelas untuk kalian mencari smartphone dengan kamera yang keren ya. Di kelas harga 7-10 juta, nggak banyak yang punya kemampuan seperti smartphone yang satu ini. Kemampuan foto dan videonya sangat bisa diandalkan. Tentunya kemampuan lain juga termasuk oke ya. Performanya cukup kencang, baterainya lumayan awet, layarnya juga bagus, dan Realme UI yang nyaman digunakan. Itu semuanya membuatnya jadi smartphone yang all-rounder. Desain yang unik juga membuatnya cocok buat kalian yang anti-mainstream. Di saat banyak brand yang membuat produknya jadi mirip buah-buahan, nah Realme ini berusaha beda ya, berani dia ya. Bahkan sampai kolaborasi dengan desainer terkenal. Ini niat banget. Jadi masih ada rasa idealismenya dari si desain, bukan cuma ikut-ikutan yang lagi rame aja. Akhir kata, good job Realme. Semoga tetap konsisten menghadirkan number series berkualitas seperti ini. Jangan sampai tahu-tahu Pro Plus-nya hilang lagi, oke?